البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaannya. Kita masih di halaman 88. Ini baik. Qala wafaqahullah ta'ala fattadha bihada anna ta'ata walatil umur minhumul ulama innama takunu fi ma'ruf. Maka menjadi jelaslah dengan ini bahwasanya ketaatan kepada pemegang urusan, para penguasa, para pemerintah, termasuk dari mereka adalah ulama, itu hanyalah di dalam perkara yang ma'ruf. Wa kaifa na'rifu ma'rufa, dan bagaimana kita mengenal suatu perkara itu ma'ruf? Bi ma'rifatil adillah, dengan kita mengetahui dalil-dalilnya. Falidzalika awsa a'immatul muslimin bi adami taqlidihim. Maka dari itu para imam kaum muslimin, bukan hanya masyayikh, bukan hanya ulama, bahkan para imam muslimin, mereka telah mewasiatkan untuk tidak mengekor pada mereka fi aqwalihim wa af'alihim, di dalam ucapan-ucapan dan perbuatan mereka. Fala nattabi'uhum hatta na'lama ma'khadhahum, maka kita tidak mengikuti mereka sampai kita mengetahui apa sisi pendalilan mereka. Dan ini tidak seperti yang dikatakan oleh pengekor hawa nafsu dari Malaysia. Ini orang yang ingin memberontak. Ini bukan pemberontakan. Ini kita ikut ulama. Ulama nyuruh jangan taklid dan nyuruh untuk ikut dalil. Kita justru ikut ulama ini. Bahkan pemimpin para ulama, yaitu para a'immatus salaf. Kama sayati dzikru wasayahum fi dzalik. Sebagaimana akan datang penyebutan wasiat mereka tentang masalah itu. Yang memberontak adalah yang ulama menyuruh untuk menghentikan bid'ah malah masih berbuat bid'ah. Itulah pemberontak sebenarnya. Wa an Abi Waqidin al-Laitsi radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa nahnu julusun ala bisata. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam keadaan kami sedang duduk-duduk. Julus ini masdar, tetapi didatangkan sebagai apa ini? Sebagai jamak taksir. Di atas lantai. Innaha satakunu fitnah. Sesungguhnya akan terjadi fitnah. Qalu wa kaifa naf'alu ya Rasulullah. Mereka mengatakan bagaimana kami berbuat wahai Rasulullah. Kalau ada fitnah kami harus berbuat apa? Faradda ila bisati fa amsaka bih. Maka beliau kembali kepada lantai itu dan memegang lantai. Faqala taf'aluna hakadha. Kalian lakukan yang seperti ini, yaitu apa? Berpegang kepada prinsip-prinsip agama ini, berpegang pada manhaj salaf. Bukan kepada pendapat mutaakhirin. Wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Umar. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, innaha satakunu fitnah. Ini menunjukkan apa pentingnya masalah ini sampai diulang peringatan itu. Sesungguhnya akan terjadi fitnah. Falam yasma'u katsirun minan nas. Kemudian banyak orang yang tidak mendengar waktu itu. Mungkin karena apa? Ya agak jauh jaraknya atau apa? Nabi di sebelah sana mungkin bukan sengaja tidak ingin mendengar nasihat Nabi. Faqala Mu'adz bin Jabal, "Ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Mu'adz mengatakan, "Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Faqalu ma qal, mereka bertanya apa yang Nabi katakan? Qal innaha satakunu fitnah. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Faqalu fa kaifa lana ya Rasulullah wa kaifa nasna. Mereka mengatakan, lalu bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Bagaimana kami berbuat? Qala tarji'una amrikumul ila amrikumul awal. Kembalilah kalian kepada ajaran kalian yang pertama, urusan agama yang pertama, yaitu urusan sadrul ummah, pendahulu umat ini. Dalam fitnah kembalikan kepada ajaran salaf, bukan malah seperti yang didengung-dengungkan sekarang. Baik, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir dan At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, sanadnya sahih. Pembahasan masalah sanadnya ada di catatan kaki situ. Baik, hadza dalilun wadihun ala annana yajibu alaina ruju' ila tariqatis salaf inda husulil fitnah. Ini dalil yang jelas bahwasanya kita wajib untuk kembali kepada metode salaf tatkala terjadi fitnah, la ila mujarradi ara'ir rijal, bukan kepada semata-mata pendapat para tokoh. Wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum.
pada suatu hari Rasulullah SAW sholat mengimami kami. Sholat ma'a menjadi makmum. Kalau sholat bi atau sholat lana misalkan, itu jadi imam. Summa aqbala alaina, kemudian Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami. Dan ini kebiasaan, yaitu apa? Menjadi sunnah imam menghadap ke makmumnya. Fawa'adhana mau'izatan balighah, kemudian beliau memberikan kepada kami petuah yang sangat kuat, sangat mendalam. Zarafat minhal uyun, minnya min sababiyah, yang dengan sebab itu air mata berlinang. Wa wajilat minhal qulub, jantung-jantung menjadi bergetar atau gentar. Wajilah itu takut. Faqala qail, maka seseorang mengatakan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi', seakan-akan ini adalah petuah orang yang mau memberikan perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina, yaitu al-ahd, yaitu wasiat. Apa wasiat yang Anda berikan kepada kami sebagai apa? Ikatan perjanjian. Faqal usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, dan senantiasa mendengar dan taat, wa in abdan habasyiyah, sekalipun ini syartiyah, berarti apa? Ada fiil yang terhapus. Kita tahu in syartiyah hanya masuk kepada fiil. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, atau wa in ummira, atau wa in disesuaikan ya, atau wa in kana al-amiru 'abdan habasyiyah, walaupun yang menjadi pemimpin tadi adalah hamba sahaya dari Ethiopia. Berarti apa? Walaupun dia maksiat, walaupun kepemimpinannya didapatkan dengan cara yang tidak sah. Karena apa? Hamba tidak boleh menjadi pemimpin, dia sendiri adalah hamba. Syarat sahnya adalah apa? Orang merdeka. Yang kedua, al-a'immah min Quraisy, datang dari 80 sahabat dan lebih. Nah, sekarang dia orang Ethiopia, jadi ini kepemimpinannya tidak sah. Tapi kalau sudah menetap, jangan diberontak. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya di sini dhamir sya'an, tidak perlu diterjemahkan. Karena sesungguhnya fa dengan inna ini adalah adawatu taklil. Kenapa diperintah seperti ini? Alasannya, orang yang hidup sepeninggalku di antara kalian, dari kalian, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, kunci perselisihan, kunci lepas dari itu bukan kembali ke ra'yu para tokoh, tapi fa'alaikum bisunnati, kalian wajib untuk berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnah para khulafa yang mendapatkan petunjuk dan terbimbing sepeninggalku. Al-mahdiyun berarti di atas ilmu nafi', ar-rasyidun yaitu di atas amalun shalih. Tamassaku biha, ini dikuatkan. Tadi sudah ada alaikum, ternyata dikuatkan dengan apa? Tafa'ul. Kita tahu tafa'ul ini adalah apa? Lil mubalaghah. Benar-benar kalian pegang dia dengan kuat. Bukan sekedar imsiku, tapi tamassaku, ini kuat. Yang terkuat apa? Istamsiku. Ini apa itu? Pola yang terkuat, wazan istaf'ala. Tapi ini pun sudah sangat kuat, wazan tafa'ala. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa addu 'alaiha bin nawajis, dikuatkan lagi. Gigitlah dia dengan gigi geraham. Karena memang ujiannya banyak. Banyak orang yang tidak akan mampu untuk bertahan, maka gigit dengan gigi geraham kalian. Bukan demi kemaslahatan tinggalkan apa yang kalian tahu dari jalan salaf, bukan. Tapi gigit sekuat-kuatnya. Baik, ini dari sisi tarbiyah. Adapun dari sisi tasfiyahnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum, kita tahu ini iya menurut madzhab Basriyun dia adalah sebagai apa? Sebagai maf'ul bih yang muqaddam. Kalau kumnya ini sekitar apa? Sekitar dhamir khitab li jam'id dzukur. Tapi berarti ada fa'il yang terhapus, akhirnya apa? Jannibu anfusakum. Wa muhdatsatil umur, ini juga mansub dengan fi'il yang terhapus, yaitu ijtanibu muhdatsatil umur. Jadi ada dua fi'il. Ini menunjukkan betapa besarnya masalah itu, jangan diremehkan dengan alasan kemaslahatan atau apa, bukan. Justru ini adalah ainus syurur. Keburukan ini sendiri bahkan paling buruk. Nabi mengatakan syarrul umur muhdatsatuha. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Tidak seperti sebagian apa para mumayyi'un mengatakan memang syekh mengatakan muhdas, tapi muhdas dengan bid'ah lain. Akalmu di mana? Nabi mengatakan setiap muhdas bid'ah demi membela tokoh dia.
Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan, Nabi tidak mengatakan dhalalah sesuatu yang sesat, tapi dhalalah ini masdar. Masdar tatkala didatangkan untuk menjelaskan sesuatu, berarti ini adalah lil mubalaghah, sesuatu yang sangat tersesat. Baik, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain, ini sahih li ghairi. Baik, Syekh Muqbil menghasankan, tetapi dengan apa? Dengan penguat yang banyak sekali dan memang sangat kuat, menjadi apa? Sahih li ghairi. Catatannya ada di bawah situ. Kita masuk ke halaman 95. Hadza dalilun wadihun ala annana inda husulit tanazu'. Ini adalah dalil yang jelas bahwasanya kita tatkala terjadi persengketaan, terjadi pertengkaran, pertikaian, yajibu alaina ruju' ila sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati sahabati radhiyallahu anhum, dan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum. Wa qala al-allamah Abu Hanifah al-Kufi rahimahullah, la yahillu li ahadin ay ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi siapapun untuk mengambil pendapat kami selama malam, yaitu mudatu adami ilmihi min aina akhadna, selama dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil. Maknanya adalah ma masdariyah, bermakna apa? Muddah. Lam menjadi apa? Menjadi masdar, yaitu adam. Ini dinukilkan oleh Ibnu Abil Is di dalam At-Tanbih dan juga Ibnu Abidin. Wa qala aidan Abu Hanifah rahimahullah, fa innana bashar naqulul qawla al-yaum wa narji'u anhu ghadan. Karena kami ini masih manusia, pada hari ini kami mengucapkan suatu pendapat dan besok kami rujuk darinya. Berarti gimana? Apakah kita asal ikut saja? Kali ini ke barat, besok ke timur, atau apa? Bukan begitu, tetapi lihat hujahnya, lihat dalilnya. Jangan hanya jadi imma'ah. Imma'ah, ini ma'annas. Wa qala aidan Abu Hanifah rahimahullah, idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila saya mengucapkan suatu perkataan yang mana sifatnya itu menyelisihi kitabullah ta'ala dan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan ucapan saya. Dinukilkan oleh Al-Fulani. Yang ini aneh, tapi memang itu nisbatiyah Al-Fulani di dalam kitab Al-Iqar. Wa qala al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, qal, ini terulang ya, mestinya qalnya satu ya. Innama ana basyarun ukhti wa usib. Saya ini hanyalah manusia biasa, mungkin keliru, mungkin benar. Fangduru fi ra'yi, maka perhatikan pendapat saya. Jadi tidak selalu baik sangka, tapi nilai, perhatikan. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu, maka semua yang sesuai dengan Alkitab wa sunnah ambillah dia. Berarti itu ma'ruf, perkara yang ma'ruf memang wajib ditaati. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku, semua yang tidak sesuai dengan Alkitab wa sunnah maka tinggalkan dia. Jangan dengan alasan oh Imam Malik lebih tahu dari engkau. Sekarang yang penting buktinya, bukan hanya sekedar lebih tahu. Dinukilkan dari Ibnu Abdul Bar dari dalam kitab Al-Jami'. Wa qala aidan al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah. Ini juga terulang ya, qala dua kali. Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dalam keadaan maunya hal ya, dalam keadaan ucapannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan, yaitu mungkin ini mungkin itu, bukan dengan hawa nafsu tapi dengan hujjah. Illan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diikuti. Baik, ini juga dalam Al-Jami'. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun kecuali dalam keadaan ada suatu sunnah yang hilang darinya, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia belum tahu. Wa ta'zubu an, menjauh darinya. Tidak ada orang yang hafal semua hadis. Fa mahma qultu, maka apapun yang saya ucapkan, min qaul, dari suatu perkataan, au asaltu min asl, atau suatu prinsip yang saya susun,
fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li khilafi ma qultu, sementara dalam perkara tadi sudah ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi apa yang saya ucapkan. Fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan yang terpandang adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qauli, dan itu juga pendapat saya, yaitu walaupun kalian tidak tahu, walaupun saya sendiri sudah mati, saya rujuk kepada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan fanatik seperti dalam nahwu itu ya. Apa itu? Idza qalat hadzami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadzami. Kalau hadzami sudah berbicara maka benarkan dia, yaitu jadikan itu sebagai suatu kalimat yang benar, karena perkataan yang terpandang adalah perkataan hadzami. Hadzami bukan Nabi, jangan kalian asal ikut saja. Baik, ini di dalam Tarikh Dimashq. Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'a li qauli ahad. Kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya barang siapa telah jelas untuknya suatu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena atau demi ucapan seseorang. Bukan dengan alasan orang itu lebih tahu tentang sunnah Nabi. Sekarang yang penting buktinya. Nabi bicara dengan bahasa yang jelas dan kalian sudah belajar bahasa Arab. Baik, apa yang menghalangi kalian untuk memahami kalam Nabi sebagaimana zahirnya dengan penjelasan para salaf? Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa la yajuzu li'alimin ayyada'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam li qauli ahadin siwa. Tidak boleh bagi seorang alim untuk meninggalkan ucapan Nabi SAW demi perkataan seseorang selain Nabi. Jadi yang dapat nasihat bukan hanya kita, orang alim pun diberi nasihat. Baik, tidak seperti yang ya biasa surat yang disampaikan ke anak, ya dulu aku mendukungmu, tapi karena ada perintah, aku tidak mendukungmu lagi sekarang. Baik, bukan masalah dalil ini dalil itu, tapi ada perintah. Sementara Pak Syafi'i telah mengatakan tak boleh orang alim meninggalkan suatu hujjah demi ucapan seseorang tanpa ada hujjah yang lebih kuat. Ini dalam Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mendapatkan di dalam kitab saya sesuatu yang menyelisihi sunnah, penyelisihan sunnah Rasul, yaitu penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah SAW, maka ucapkanlah sunnah Rasulullah. Hendaknya engkau berpendapat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wada'u ma qult, dan tinggalkan apa yang saya ucapkan. Wa fi riwayah fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahad. Maka ikutilah sunnah tadi dan jangan kalian menoleh kepada ucapan siapapun. Dinukilkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Nah, dengan itu akan terasa memang kita ini ghuraba, terasing. Tapi kalau sekedar ikut jumhur, gimana kita akan mengklaim kita ghuraba? Mana sisi ghurabanya? Kecuali apa ghuraba yang sangat nisbiyah, dilihat dari jumhur umat manusia, ya memang masih ghuraba juga. Tapi dilihat dari sisi dalil. Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Dinukilkan oleh An-Nawawi. Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullah, kullu mas'alatin sahha fiha khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqli bi khilafi ma qult. Setiap masalah yang di dalamnya ada berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para ahli penukilan, bukan hadis datang dari orang yang suka memalsukan hadis, tapi memang dari ahli hadisnya. Bi khilafi ma qult, menyelisihi apa yang saya katakan, fa ana raji'un anha, maka saya telah rujuk darinya. Bukan hanya arji, saya akan rujuk, tapi raji' dengan apa? Isim fa'il. Ini adalah litaukid dengan pola isim fa'il. Fi hayati wa ba'da mauti, di masa hidup saya dan setelah kematian saya. Ini ibadah qalbiyah, walaupun belum tahu tapi sudah menyiapkan hati untuk siap rujuk kepada kebenaran walaupun belum tahu. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah. Wa qala aidan al-Imam Syafi'i rahimahullah, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu
apabila kalian melihat saya mengucapkan suatu perkataan dalam keadaan telah sahih dari Nabi SAW yang menyelisihi itu, fa'lamu anna aqli qad dhahab, maka ketahuilah bahwasanya akal saya telah hilang. Baik, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Wa fi riwayah qala Syafi'i rahimahullah, mata sami'tani haddastu bi hadisin an Rasulillah SAW sahihin falam akhud bih. Kapan saja engkau mendengar saya menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang sahih, namun saya sendiri tidak mengambilnya, kemudian saya tidak mengambil hadis tadi, tidak berpendapat dengan itu, fa'ana ushidukum anna aqli qad dhahab, maka aku jadikan kalian sebagai saksi bahwasanya akalku telah lenyap. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Adabus Syafi'i, sanadnya sahih. Wa qala aidan Asy-Syafi'i rahimahullah, kullu ma qultu wa kana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih. Semua yang saya katakan dalam keadaan telah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat yang menyelisihi ucapan saya, yang mana riwayat itu sahih, hadis sahih, fa haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih utama. Wala tuqalliduni, dan jangan kalian mengekor kepada saya. Ini sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir ini sahih li ghairi. Dan sunnah Nabi bukan hanya sifatnya adalah ijadiyah, tapi juga ada sunnah tarkiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in, Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, dan juga Az-Zarkashi di dalam kitab beliau Al-Bahrul Muhit fi Ushulul Fiqh. Jadi bukan hanya sunnah ijadiyah, yaitu kalimat ucapan Nabi atau perbuatan atau takrir atau wasaf atau ham, tapi apa yang Nabi sengaja meninggalkannya dalam keadaan beliau tahu dan faktor penuntutnya ada, berarti memang kita diwajibkan untuk meninggalkan perkara tadi juga. Wa qala aidan Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, la tuqalliduni, jangan kalian mengekor kepadaku. Laisa li ahadin ayyuqallida ahadan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak bagi siapapun untuk mengekor kepada orang lain, kepada siapapun juga sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Nasiruddin dalam At-Tawdih. Wa qala aidan Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, kullu hadisin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa qauli wa illam tasma'uhu minni. Semua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu juga ucapan saya, walaupun kalian tidak mendengarnya dari saya. Ini juga dalam Adabus Syafi'i punya Ibnu Abi Hatim. Ini sudah biasa kita sampaikan kepada, yaitu semua menyampaikan kepada kaum muslimin di hadapan orang-orang yang ikut Syiah atau ikut Sufiyah atau apa. Yaitu tidak boleh asal ikut kiai, asal ikut pemuka agama atau apa, tapi lihat dalilnya, jangan mengekor. Tapi tatkala dilihat intern atau tahu kita juga merasa belum tentu kita mengamalkan asar-asar salaf ini. Orang lain kita suruh, tapi terkadang kita lupa dengan perbuatan kita sendiri. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wala Asy-Syafi'iyya wala Al-Auza'iyya wa Tsauri. Jangan engkau mengekor kepada saya, jangan juga mengekor pada Malik, pada Syafi'i ataupun pada Auza'i ataupun As-Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambil dari mana mereka mengambil. Dan ini bukan meremehkan ulama, bukan. Tapi mengikuti nasihat ulama untuk ikut wahyu, bukan mengkultuskan seseorang. Dinukilkan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ittiba ayat tabi'ar rajulu ma ja'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi. Ya Allah. Yang namanya ittiba adalah seseorang itu mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabat beliau. Summa huwa min ba'di tabi'in mukhayyar. Kemudian setelah zaman tabi'in, dia boleh memilih dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu tentunya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari kitab Masail, ya punya Abu Dawud sendiri yang bertanya kepada gurunya yaitu Imam Ahmad. Kita tambah satu lagi ya, terus nanti habis Isya insyaallah. Wa qala aidan al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'i. Pendapat Auza'i, pendapat Malik dan pendapat Abu Hanifah semuanya adalah pendapat. Wa huwa indi sawa, bagi saya itu sama. Wa innamal hujjah fil asar, hanyalah hujjah itu pada asar-asar.
Toyib. Kalau pendapat orang terdahulu itu saja, kalau sekedar ra'yu itu adalah bukan hujjah, bagaimana dengan yang setelah mereka? Maka lihat asar salaf seperti apa, dalil-dalil seperti apa. Dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Jami'. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.